Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menemukan sosok Satrio Piningit yang sebenarnya, sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata. Meskipun Satrio Piningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini, berada di sekitar kita, menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan, dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan. Akan tetapi jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatan meraba-raba dirinya, atau belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib. Wajar dan logis dan rasional jika manusia tidak mengetahuinya, apalagi menjumpainya. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin Nusantara yang ideal menurut konsep pemimpin Jayabaya yang kemudian disempurnakan oleh Ronggo Warsito. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Raja berhati putih, keturunan waliullah, berkedaton 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Konsep ini memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal adalah seorang yang berbudi luhur, di dalam dirinya selalu berpegang teguh kepada syariat Islam, akan tetapi sisi lain menghormati budaya leluhur bangsa. 2. Tahta purba memunculkan wajahnya, bergelar pangeran perang, bersenjata Trisulaweda yaitu benar, lurus, dan jujur. Pemimpin Nusantara yang ideal sebaiknya memiliki hubungan genealogi dengan penguasa-penguasa masa lalu, seperti Raja-Raja Sriwijaya Melayu Majapahit Jawa, Pajajaran Sunda, dan kerajaan-kerajaan kuno Nusantara lainnya. Namun keutamaan silsilah bukan hal utama. Seorang pemimpin yang ideal harus berani menegakkan keadilan, bertindak yang benar, bertingkah laku yang lurus, serta menjunjung tinggi kejujuran. 3. Kelihatan berpakaian kurang pantas, menjadi raja bagaikan ulama adil menjauhi harta. Pemimpin yang ideal seorang yang hidup bersahaja dan sederhana, bersikap adil terhadap sesama, tanpa melihat status sosial seseorang, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kehendak, selalu bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. 4. Berkasih sayang, sering menangis, merasakan banyak kekurangan, walaupun terbukti membuat sentosa. Pemimpin ideal bukan mencari ketenangan atau jabatan. Kekuasaan baginya adalah tidak merasa paling berjasa dan rendah hati. Ia adalah orang yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada mementingkan kebutuhan diri pribadi. Sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menemukan sosok Satrio Piningit yang sebenarnya, sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata. Meskipun Satrio Piningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini, berada di sekitar kita, menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan, dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan. Akan tetapi jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatan meraba-raba dirinya, atau belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib. Wajar dan logis dan rasional jika manusia tidak mengetahuinya, apalagi menjumpainya. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin Nusantara yang ideal menurut konsep pemimpin Jayabaya yang kemudian disempurnakan oleh Ronggo Warsito. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Raja berhati putih, keturunan waliullah, berkedaton 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Konsep ini memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal adalah seorang yang berbudi luhur, di dalam dirinya selalu berpegang teguh kepada syariat Islam, akan tetapi sisi lain menghormati budaya leluhur bangsa. 2. Tahta purba memunculkan wajahnya, bergelar pangeran perang,
bersenjata Trisulaweda yaitu benar, lurus, dan jujur. Pemimpin Nusantara yang ideal sebaiknya memiliki hubungan genealogi dengan penguasa-penguasa masa lalu, seperti Raja-Raja Sriwijaya, Melayu, Majapahit, Jawa, Pajajaran, Sunda, dan kerajaan-kerajaan kuno Nusantara lainnya. Namun keutamaan silsilah bukan hal utama. Seorang pemimpin yang ideal harus berani menegakkan keadilan, bertindak yang benar, bertingkah laku yang lurus, serta menjunjung tinggi kejujuran. 3. Kelihatan berpakaian kurang pantas. Menjadi raja bagaikan ulama adil, menjauhi harta. Pemimpin yang ideal seorang yang hidup bersahaja dan sederhana, bersikap adil terhadap sesama, tanpa melihat status sosial seseorang, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kehendak, selalu bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. 4. Berkasih sayang, sering menangis, merasakan banyak kekurangan, walaupun terbukti membuat sentosa. Pemimpin ideal bukan mencari ketenangan atau jabatan. Kekuasaan baginya adalah tidak merasa paling berjasa dan rendah hati. Ia adalah orang yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada mementingkan kebutuhan diri pribadi. Sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menemukan sosok Satrio Piningit yang sebenarnya, sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata. Meskipun Satrio Piningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini, berada di sekitar kita, menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan, dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan. Akan tetapi jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatan meraba-raba dirinya, atau belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib. Wajar dan logis dan rasional jika manusia tidak mengetahuinya, apalagi menjumpainya. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin Nusantara yang ideal menurut konsep pemimpin Jayabaya yang kemudian disempurnakan oleh Ronggo Warsito. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Raja berhati putih, keturunan waliullah, berkedaton 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Konsep ini memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal adalah seorang yang berbudi luhur. Di dalam dirinya selalu berpegang teguh kepada syariat Islam, akan tetapi sisi lain menghormati budaya leluhur bangsa. 2. Tahta purba memunculkan wajahnya, bergelar pangeran perang, bersenjata Trisulaweda yaitu benar, lurus, dan jujur. Pemimpin Nusantara yang ideal sebaiknya memiliki hubungan genealogi dengan penguasa-penguasa masa lalu, seperti Raja-Raja Sriwijaya, Melayu, Majapahit, Jawa, Pajajaran, Sunda, dan kerajaan-kerajaan kuno Nusantara lainnya. Namun keutamaan silsilah bukan hal utama. Seorang pemimpin yang ideal harus berani menegakkan keadilan, bertindak yang benar, bertingkah laku yang lurus, serta menjunjung tinggi kejujuran. 3. Kelihatan berpakaian kurang pantas. Menjadi raja bagaikan ulama adil, menjauhi harta. Pemimpin yang ideal seorang yang hidup bersahaja dan sederhana, bersikap adil terhadap sesama, tanpa melihat status sosial seseorang, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kehendak, selalu bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. 4. Berkasih sayang, sering menangis, merasakan banyak kekurangan, walaupun terbukti membuat sentosa. Pemimpin ideal bukan mencari ketenangan atau jabatan. Kekuasaan baginya adalah tidak merasa paling berjasa dan rendah hati. Ia adalah orang yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada mementingkan kebutuhan diri pribadi.